Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bab 1 bisnis online oleh Pak Irwan SPD. Selamat bertemu kembali siswa-siswi sekalian, khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Hari ini kita bertemu pada mata pelajaran bisnis online. Kita menyambung materi kita minggu lalu. Ya, jangan lupa tetap like and subscribe ya channel Bapak Goresan Pena TV. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau belajar tentang perbedaan bisnis online dengan bisnis offline. Nah, jika suatu saat kamu diminta untuk memilih antara menjalankan bisnis online atau bisnis offline, bisnis manakah yang kamu rasa lebih menarik dan lebih menguntungkan? Sebelum menjatuhkan pilihan, sebaiknya kamu harus mengetahui terlebih dahulu beberapa bisnis online dan offline agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, berikut ini perbedaan antara bisnis online dengan bisnis offline ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, modal usaha bisnis online. Nah, bisnis online membutuhkan modal yang bisa dikatakan lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online bahkan hampir bisa dikatakan gratis. Sementara bisnis offline lebih membutuhkan persiapan yang matang untuk modal, mulai dari menyetor produk, menyewa toko, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya-biaya operasional lainnya. Sedangkan bisnis online dengan digital marketingnya hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit karena tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran biaya yang telah disebutkan di atas. Nah, jadi bisnis online ini lebih murah dia dibanding kita mau bisnis offline. Jadi bisnis online dengan modal yang gadget, kemudian modal pulsa data, kita sudah bisa menjual produk kita. Nah, berbeda dengan offline, kita harus menyiapkan toko, ya, kemudian biaya listrik lagi. Nah, kalau usaha online atau bisnis online ini lebih mudah dan hemat biaya. Yang kedua, jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran bisnis online sangatlah luas karena platform internet sangat memungkinkan untuk jumlah penggunaan internet sudah menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Saat kita melakukan aktivitas bisnis online, tidak menutup kemungkinan akan ada konsumen dari negara lain yang berminat membeli produk atau jasa yang kita jual. Sedangkan bisnis offline dengan modal yang terbatas tentu saja akan mengakibatkan jangkauannya lebih sempit. Konsumen yang datang berbelanja mungkin hanya masyarakat di sekitar toko kita. Ini jangkauan pemasarannya. Nah, kalau dia offline ya berarti yang ada di sekitar toko kita buka, di mana kita mendirikan toko, maka sekitar situ yang mau beli. Ketika dia online, bahkan antar negara pun bisa, antar pulau pun bisa, antar benua pun boleh. Terkadang kita belanja, bagi mereka yang sudah biasa beli online, nah itu biasa penjualannya, produk-produknya berasal dari luar negeri. Nah, ini dengan mudahnya penjualan online, ya, jangkauan pemasarannya tentu ketika musim belanja di Lazada, kemudian Shopee, itu biasanya jauh-jauh semua tempat penjualannya. Dengan adanya penjualan online, jangkauan pemasarannya lebih luas. Selanjutnya, waktu yang tak terbatas. Bisnis online tidak terikat waktu, buka 24 jam, bahkan pada saat Anda tidur pun bisa saja Anda mendapatkan transaksi, karena semua pesanan dapat disetting melalui order tunggu atau email. Nah, ini email, setting otomatis, dan berbagai bisnis offline. Sementara bisnis offline hanya bisa dibuka dengan waktu yang terbatas. Sangat jarang bisnis daring dan pemasaran materi pembelajaran bisnis online ditemui
bisnis offline yang buka 24 jam. Jarang ya bisnis offline itu buka 24 jam karena kita butuh istirahat, ya, kita butuh makan, ini semua butuh tidur, makanya tidak buka 24 jam. Kalau pasti kosnya cukup besar, Anda harus memiliki pegawai yang bekerja secara shift. Kalau memang demikian kita usaha itu besar, maka membutuhkan pegawai yang banyak untuk shiftnya. Kemudian anggaran listriknya lebih dan sebagainya. Tentu juga ketika waktu yang dibuka itu hampir 24 jam, maka dia tentu menggunakan listrik yang lebih dan sebagainya. Belum lagi masalah risiko keamanan karena kita buka 24 jam waktu malam, ya, itu risikonya besar. Selanjutnya sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran bisnis online lebih sederhana dan hemat biaya. Kita bisa berpromosi gratis di sosial media yang kita miliki. Ataupun jika ingin menggunakan sistem pemasaran berbayar seperti email marketing, SEO, AdWords, dan sarana promosi berbayar lainnya, biasanya atau biaya yang dikeluarkan masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya promosi bisnis offline. Ya. Mengapa biaya promosi bisnis offline dilakukan melalui media cetak, iklan di media massa, tenaga pemasaran, sales call, dan sebagainya? Ini tentu promosinya bisnis offline. Jadi melalui media cetak, iklan media massa, tentu dia sistem pemasaran demikian. Nah, kalau online kan lebih mudah, kita sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih sistem pemasaran yang lebih mudah. Kemudian bagian kelebihan dan kekurangan bisnis online. Bisnis online memang terbilang lebih mudah dan praktis, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Perhatikan kelebihan dan kekurangan bisnis online berikut ini. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan bisnis online. Kelebihan bisnis online, ini yang pertama kelebihannya. Kita bahas kelebihan dulu. Yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menjalankan bisnis online itu mudah dan menyenangkan karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada gadget dan koneksi internet yang baik. Tentu dia bisa dilakukan di mana saja. Dengan catatan dia ada gadget, ya. Kemudian ada koneksi internet. Ini kelebihannya. Yang kedua, tidak terikat lembaga. Nah, ini bisnis online kita bebas berpindah-pindah dari satu model bisnis ke model lain atau bisnis online yang lainnya. Kebebasan ini membuat kita dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan di internet. Jadi tidak ada terikat dengan lembaga lain. Jadi kita mau bikin usaha kecil-kecilan, buat produk apa kira-kira yang mau dibuat? Mau buat produk bedaka, mau jual produk pakaian. Jadi online. Jadi dia bisa menjual beberapa jenis. Mau jual produk kacamata, sepatu. Jadi dia bisa menjual lebih dari satu produk, ya, dan tidak terikat oleh lembaga. Selanjutnya, bagian C, modal yang terjangkau. Ini masih kelebihan bisnis online, ya. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online lebih murah dibandingkan dengan membuka bisnis dunia nyata. Betul, ya. Jadi modal yang terjangkau. Jadi modal bisnis online ini mudah sekali, murah dibandingkan dengan membuat bisnis di dunia nyata atau toko offline. Kita harus siapkan tempat, tokonya di mana, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian transaksi cepat dan mudah. Dalam hal bisnis, kecepatan dalam proses pelayanan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para pebisnis. Bisnis online yang berbasis internet membuat segala keseutuhnya menjadi lebih cepat dan mudah. Ini. Jadi beda kalau kita bertransaksi manual. Jangan bertransaksi internet walaupun kita tempat jauh. Kita e-banking, menggunakan e-banking dan fasilitas internet lainnya untuk online, pembayaran online, ya, atau Dana, kemudian OPPO dan lain-lain, pembayaran online itu bisa dengan mudah dan lebih cepat. Cukup kita duduk, ya, di rumah, kita bisa membeli sesuatu dengan cara online tanpa harus pergi ke tempat di mana penjualan produk tersebut. Ataukah kita ketika menjual produk, kita dengan mudah
konsumen tidak perlu datang ke tempat ini, apalagi proses COVID dan lain sebagainya, tidak boleh bertatap muka, maka bisnis online lah paling cocok. Transaksinya cepat. Selanjutnya, tidak membutuhkan banyak tenaga. Tentu bisnis online tergolong pekerjaan yang santai dan tidak terlalu banyak menguras tenaga. Karena kita dapat mengerjakan di rumah, ya, dengan hanya duduk seharian memegang gadget atau mengoperasikan komputer untuk menjalankan bisnis online. Tidak perlu kita kesana kemari, ya, cukup di rumah pegang gadget, handphone, ya. Selanjutnya, bagian F. Banyaknya peluang bisnis, banyak situs penghasilan uang di internet yang menawarkan kerjasama dalam hal bisnis online. Peluang bisnis online yang ditawarkan seperti PPC, ya. Ini salah satu situs, ya, website. Kemudian PPC paperclip ini, ya, peluang bisnis online seperti Tokopedia, ya. Kemudian mohon maaf, seperti Facebook, YouTube. Ini platform yang menawarkan peluang bisnis, ya. Kemudian Telegram ini juga, ya, seperti bisnis Google AdSense atau bisnis affiliate marketing atau model bisnis online VTC, di mana kerja kita hanya tinggal klik iklan yang disediakan oleh situs tersebut. Ya, khusus jenis PPC, ya, PPC ini atau pay per click atau juga dikenal dengan CPC. CPC ini cost per click, adalah model iklan internet yang digunakan untuk mengarahkan traffic ke situs web. Periklanan harus membayar kepada penerbit iklan, ya, biasanya search agent, kemudian pemilik situs web atau platform media sosial, ya. Nah, ini banyak. Kemudian selanjutnya ada bisnis Google AdSense. Google AdSense, ya. Dengan Google AdSense, Anda akan memegang kendali biaya iklan online. Biasanya, biaya yang dibayar tidak akan melebihi batas anggaran bulanan sesuai perjanjian. Nah, ini. Jadi, Google AdSense ini, kita mengendalikan bahwa dalam sebulan sekian biaya yang akan kita keluarkan, maka dia tidak akan melebihi dari biaya yang kita telah tetapkan, sepakati. Kemudian, pay to click. Pay to click ini pay to click, ya. Jadi selanjutnya adalah PPTC atau bisnis affiliate marketing. Ialah bisnis yang memberikan komisi atau jasa kepada orang lain yang membantu mempromosikan atau mengiklankan produk kita. Ini, ya, bisnis affiliate marketing atau biasa dikenal juga atau model pay to click. Nah, selanjutnya segala hal yang dapat menjadi uang, mulai dari ini segala hal bisa dapat uang. Ini, ya, keuntungannya mulai dari memposting status di Facebook, ini boleh, unggah foto di Instagram, hingga cuitan di Twitter bisa menghasilkan uang. Atau dalam istilah kerennya disebut dengan monetize, jumlah follower, ya, yang banyak akan mendatangkan advertiser, ya, keuntungan. Media blog dan website pun bisa di monetize, ya, monetize. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui, ya. Banyak netizennya, banyak followernya, banyak pengikutnya. Ini kita post di Facebook produknya, ya, bisa jadi beli oleh orang lain. Kita unggah di Instagram produknya, ya, semakin pengikutnya, followernya, ya, itu semakin memudahkan kita untuk menghasilkan uang.
Nah, setelah kita mempelajari kelebihan dari bisnis online, tentu ada kekurangan dari bisnis online. Yang pertama, penyebaran internet belum merata. Akses internet yang belum merata terkadang menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok. Untuk mendapatkan akses internet, masyarakat daerah harus membayar harga yang lebih mahal atau harus pergi dulu ke tempat-tempat tertentu yang sudah menyediakan akses internet. Nah, ini kekurangannya ya, karena tidak merata, apalagi penjualan bisnis online ini dia banyak berada di pusat kota, di kota-kota ya, yang ada akses internetnya. Ini kekurangannya, ketika tidak ada akses internet, tentu kita tidak bisa melakukan penjualan online atau pembelian online. Selanjutnya B, penipuan online. Nah, ini juga kekurangannya. Terkadang banyak praktisi bisnis online yang tertipu oleh iming-iming model bisnis online yang bisa menghasilkan uang dari internet dengan cepat dan syarat yang mudah. Ataupun ada yang tertipu oleh penawaran harga produk yang murah, yang merasa kecewa karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, atau bahkan barang yang dipesan sama sekali tidak dikirim oleh penjual. Ini perlu diperhatikan. Ketika kekurangannya ya, ketika penjualan online begini, biasanya ada yang barangnya tidak sesuai yang dikirim, spesifik barangnya. Ketika kita belanja pakaian itu pakaiannya tebal, kemudian bagus bahannya, begitu yang datang jelek. Belanja celana dan begitu produk pun lainnya tidak sesuai. Syukur kalau dia produknya terkirim, bahkan ada yang belanja produk itu tidak terkirim produknya. Ini juga menjadi kendala dalam penjualan online atau bisnis online. Makanya perlu diperhatikan, jangan sampai kita tertipu oleh iming-iming platform atau klik link ini. Ini yang banyak. Klik link ini untuk bisnis ini, klik link ini untuk bisnis ini. Ternyata itu pembohongan publik. Ya, karena mudah, cepat, terkadang katakanlah mendapatkan uang, tetapi ternyata tidak sama sekali. Makanya perlu hati-hati melihat situs-situs atau website bisnis online ya. Selanjutnya C, jarang tersentuh hukum. Ya, ini juga kekurangannya. Undang-undang IT yang melindungi hak konsumen masih terlihat lemah dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Kasus penipuan online yang telah terjadi jarang sekali berakhir di pengadilan karena tidak cukup bukti atau alasan lainnya. Ini juga yang menjadi kekurangan bisnis online. Dia jarang tersentuh hukum. Undang-undang IT kita masih dianggap masih lemah perlindungan konsumen. Dan bahkan dari banyak kasus ya tidak sampai di pengadilan. Walaupun ada beberapa kasus yang terselesaikan, tapi lebih banyak. Inilah perlu diperhatikan beberapa kekurangan dari bisnis online. Selanjutnya bagian D, keuntungan yang tidak instan. Ini perlu, keuntungan yang tidak instan. Ketika memulai penjualan online, kita tidak serta-merta mendapatkan konsumen. Ini ya, tidak serta-merta mendapatkan konsumen. Mengelola bisnis online perlu keuletan, perlu semangat, dan fokus untuk menarik perhatian calon konsumen dan membangun kepercayaan para konsumen kita. Calon konsumen di bisnis online pun terkadang hanya mampir untuk melihat atau bertanya tentang produk yang kita jual dan membuat kita merasa risih saat melayaninya. Ini tidak boleh. Ini kekurangannya ya. Ketika terjadi hal-hal seperti itu, dia hanya tanya, berapa harganya, produknya apa, di mana alamat, dia hanya sekedar tanya. Tapi itulah kekurangannya. Kita tidak boleh merasa risih, tetap harus semangat ya. Ya, itulah tadi kekurangan dari kelebihan dan kekurangan bisnis online. Semoga anak-anakku bisa paham dengan materi apa yang disampaikan oleh Bapak. Ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti, itu bisa di chat di WA group atau di classroom ya. Ketika ada yang tidak dimengerti. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Mohon maaf ketika ada kekurangan.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran bisnis online di kelas 11. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.